Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya نسمت به نسلا لذي عقمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizati wal bayan wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi min yawmina hadha ila yawmiz ziham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Hadratul ulama wal qurama wa hadratul jamaah musalla al-muhajirin yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan bersama mengawali dengan mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, dan semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terkhusus yang memperjuangkan berdirinya musalla dan juga kegiatan majelis ta'lim ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan saleh, salehah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita juga doakan apabila ada yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita dimanapun berada, atau tetangga kita yang tinggal di perumahan Pilia ini khususnya, yang sakit kita doakan semoga diangkat penyakitnya, dikaruniai sehat afiat. Alhamdulillah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada ngaji kita malam ini bertepatan dengan akhir tahun 2024 yang tinggal beberapa hari lagi, dan juga lusa hari Rabu saudara kita yang Nasrani, yang Kristen akan merayakan hari rayanya, kemudian sepekan kemudian pergantian tahun dari 2024 ke 2025. Harapan kita tahun ini kita bisa menutup dengan yang terbaik, dengan terus melakukan perbaikan dalam diri kita,
dan di awal tahun nanti kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Lalu bagaimana sikap kita terhadap saudara kita yang berbeda agama ketika mereka merayakan hari rayanya? Islam adalah agama yang sangat toleran terhadap pemeluk agama lain. Islam tidak pernah memaksakan orang lain untuk ikut dalam ajaran Islam. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam menjalani agama. Dan satu surat dalam Al-Quran yang sangat populer, mungkin semua kita sering membaca ketika sholat setelah Fatihah, yang di situ adalah ajaran toleransi dalam Islam. Insya Allah kita ngaji surah itu, yakni surah Al-Kafirun. Surat ini termasuk surah Makkiyah, surah yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Karena dalam Al-Quran yang 114 surat itu terbagi menjadi dua kelompok besar. Satu namanya surah Makkiyah, yaitu surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Yang kedua namanya surah Madaniyah, yaitu surah yang turun kepada Rasul melalui malaikat Jibril setelah Rasulullah hijrah. Walaupun turunnya di Makkah, tapi kalau turun itu setelah hijrah, maka oleh para ahli Quran dikelompokkan dalam surah Madaniyah. Lah Al-Kafirun ini termasuk surah yang turun di Makkah dan itu terjadi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Baik, sebelum melanjutkan, ini saya kutipkan dari kitab tafsir Ibnu Katsir, salah satu kitab tafsir yang dipelajari hampir semua kalangan umat Islam, baik yang santri NU maupun Salafi sekalipun, ya sebagian ngaji kitab ini. Jadi kitab tafsir yang disepakati oleh semua kalangan umat Islam, salah satunya adalah Ibnu Katsir. Di Muqaddimah, Imam Ibnu Katsir membahas tentang fadilahnya atau keistimewaan dari surah Al-Kafirun ini, bahwa beliau Imam Ibnu Katsir mengutip beberapa hadis tentang istimewanya surah Al-Kafirun. Di antaranya adalah annaha ta'dilu rubu'ul Quran, bahwa surah Al-Kafirun itu nilainya, fadilah membacanya sama dengan 1/4 Quran. Jadi sekali kita baca Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun sampai lakum dinukum waliyadin, itu sama dengan 7,5 juz. Benar ya? Kalau 1/4 berarti kan 7,5 kan? Wong semuanya 30 ya. Berarti kalau kita sholat 2 rakaat subuh misalnya, itu bisa khatam Quran. Yang penting baca Al-Kafirun diulang 4 kali. Wajib ya. Iya, rakaat pertama kuliah 2 kali, rakaat kedua kuliah 2 kali. Itu udah sama dengan khatam Quran. Berarti kita bisa agak nyombong. Kalau saya sholat bisa sekali khatam. Kuliah dibaca 4 kali dalam 2 rakaat sama dengan khatam Quran. Tapi kalau dengar begini ya langsung jangan terus, wah kalau begitu ngapain capek-capek baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa terusnya. Enggak begitu. Ini dibaca biar tambah menyemangati kita. Ini namanya untuk keafdolian, maka silahkan mengamalkan yang seperti ini. Bahkan kalau Al-Ikhlas itu sama dengan sulusul Quran. Qul huwallahu ahad itu sama dengan 1/3 Quran. Berarti kalau kita baca kulhu 3 kali sama dengan khatam Quran. Jadi kalau ngimami tarawih itu berapa kulhu berapa kali?
Iya kalau imam tarawih kan lebih dari 3 kali ya. Ya kita baca 3 kali itu sama dengan khatam Quran. Nah kalau tarawihnya 20, berarti kan biasanya alhaqumut kulhu wal asri kulhu, berarti kan 10 kali kita baca ya. Berarti udah 3 kali khatam Quran. Bener ya? Belum witirnya, belum nanti kalau isaknya, belum nanti kalau tahlilan. Makanya orang-orang tua dulu itu ngajarin kita baca kulhu ulang-ulang itu ternyata hadisnya sahih loh Pak. Orang baca kulhu sekali sama dengan 1/3, kalau baca 3 kali berarti sama dengan khatam. Maka dulu ada di daerah itu ada istilah namanya fidah. Fidah itu dibaca kayak orang tahlilan, cuman yang dibaca kulhu tok, nggak ada baca lain. Kulhu terus. Di daerah saya jenengan gitu ya? Di sini. Nah iya, itu kalau orang daerah saya namanya fidah. Mbah, cuman bukan mbah kandung ya, kakaknya mbah saya. Itu wiridannya ya cuman kulhu karena beliau nggak bisa baca Quran. Karena baru mengenal Islam yang bener itu pas udah di usia lanjutnya. Lah wiridannya mulai dari selesai sholat maghrib, ba'diyah maghrib, nggak keluar kamar sampai nanti datangnya isya, sholat isya, ba'diyah isya baru keluar kamar. Lah saya tanya, Mbah, yang dibaca apa Mbah? Lah saya nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Quran, ya pokoknya kulhu. Nah, setiap kulhu 10 kali itu dihitung dengan kerikil satu. Nah pas beliau sakit itu pesan sama cucu-cucunya sama anak-anak, ntar kalau saya meninggal itu di kolong tempat tidur saya ada kerikil kecil-kecil gitu. Nanti kalau saya meninggal tolong ditaruh di atas kuburan, di atas ini tuh pusara gitu, kuburan. Nah ternyata ya beliau sih gak cerita, cuman yang cerita temen ngajinya itu mbahmu itu dia cerita setiap kulhu sekali itu kerikil 1. Nah ternyata itu dikumpulin sampai 2 karung lebih, berarti berapa ribu. Ya wis itu fidah itu penebusan bagi kita yang mohon maaf dulunya waktu mudanya misalnya ngaji nggak pernah, baca Quran nggak pernah, apa-apa yos agamanya ibaratnya yo maklum lah ya orang zaman dulu kan begitu kan, kadang kenal sholat ya pas di usia tuanya. Ya wes lah, untuk nebus itu diantaranya dengan membaca Qul huwallahu ahad. Memang di daerah-daerah banyak ya, orang tahlilan itu baca cuma Qul tok, habis Qul langsung la ilaha illallah, langsung doa mudahan. Di sini begitu ya? Saya nggak pernah ikut sih, jenengan yang koordinator wilayahnya. Bener begitu ya? Yaitu fidah sekali kulhu 1/3 Quran, kalau 3 kali kulhu sama dengan Quran lah. Kalau sekarung dapatnya berapa? Banyak lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rak'ataini qabla al-fajr wa rak'ataini ba'da al-maghrib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan membaca kulhu Qul ya ayyuhal kafirun dan kulhu itu di sholat fajarnya, berarti qobliyah subuh. Itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada riwayat idza awaita ila firashika faqra qul ya ayyuhal kafirun. Kalau kita mau beranjak tempat tidur alias mau tidur, ini hadisnya, bacalah Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau dalam redaksi lain ditambah kulhu, kul falak, kun nas, supaya dijauhkan dari gangguan-gangguan orang yang hasud, orang-orang iri, orang-orang yang ada niat gak baik kepada kita. Nah ini beberapa keistimewaan dari al-kafir. Kemudian asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya surat ini, yaitu ada pembesar-pembesar Quraisy saat itu, ada namanya Walid bin Mughirah, kemudian ada As bin Wa'il,
ada Aswad bin Abdul Muthalib, dan ada Umayyah bin Khalaf. Ini tokoh-tokoh Quraisy ini datang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk nego ngajak damai. Kalau bahasa kitanya begini, Pak. Kalau bahasa kita ya, Muhammad, ini daripada kita tiap hari kok nggak akur begini, kok eker-ekeran, padahal kita ini satu sama-sama dari bangsa Quraisy. Bagaimana kalau kita damai aja? Kemudian Rasulullah jawab, maksudnya damai gimana? Begini. Wes pokoknya kita join lah. Kalau misalnya pas saya ibadah, yo kalian ikut saya. Nah kemudian nanti kalau kamu ibadah, yo kami ikut. Atau bahasa gampangnya sekarang begini, kalau Jumat kami akan ikut Jumatan, lah kalau Minggu ikut mingguan. Kalau Natal ya ikut Natalan, kalau Lebaran ikut Lebaran. Loh kan enak. Jadi kia nggak perlu geger-gegeran lagi lah, biar kompak gitu loh. Wes pokoknya ya kan, kalau Jumatan, kalau Jumat Jumatan semua. Rame masjidnya full. Lah nanti kalau mingguan semua. Gerejanya yo penuh. Kalau Idul Fitri yo Lebaran semua. Ntar kalau Natal yo Natalan semua. Berarti kalau ada ajakan, sekarang ada ajakan begitu, dulu sudah ada. Kalau misalnya sekarang kok ada ajakan, yuk umpama Natal bersama, Lebaran bersama, itu dari zaman Rasul sudah ada. Negosiatornya, pokoknya yang promotor untuk punya ide itu, ya tokoh-tokoh Quraisy, Pak. Pembesar, ada yang saudara Rasulullah sendiri, namanya Aswad bin Abdul Muthalib. Aswad itu saudaranya ayah Rasulullah, berarti ya paman ya, omnya. Ada Walid bin Mughirah, ada As bin Wa'il, ada Umayyah bin Khalaf. Nah ini pembesar-pembesar Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy datang ke Rasulullah nawarin damai. Ya, kalau sekarang kok ada yang ngajak begitu, ayo umat Islam, biar kita ini tercipta perdamaian di Indonesia. Kalau Natal kita Natalan bareng, ntar giliran Lebaran yo kami ikut Lebaran. Kalau Jumat ya Jumatan, kalau Minggu ya Mingguan. Gimana, cocok? Cocok Pak? Enggak cocok? Enggak cocok. Kayaknya enak loh. Loh sekarang tuh di media sosial banyak loh ajakan begitu. Dari tokoh-tokoh yang konon dalam tanda kutip, konon katanya tokoh-tokoh muslim, dari tokoh-tokoh moderat muslim. Ajakannya yuk Natal bersama, biar umat Islam dan Kristen nyatu. Itu dulu udah ada. Lah kalau sekarang kok ada lagi, nggak usah kaget, wong dulunya ya sudah ada. Lalu apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditawari kayak begituan? Rasulullah nggak jawab, yang jawab langsung Allah melalui malaikat Jibril dengan menyampaikan, Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakan wahai Muhammad. Kalau dalam tafsir Munir Imam Nawawi Banten, biasanya kalau ada perintah yang ditujukan pada Rasulullah itu Qul ya asyrafal khalqi, sampaikan wahai orang yang paling mulia di antara makhluk, yaitu yang dimaksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disuruh nyampaikan? Ya ayyuhal kafirun, orang-orang kafir. Dulu ada yang ngusulin, Pak, jangan nyebut kafir lah, terlalu kasar, sebut saja non muslim. Nah, kalau non muslim nanti ya qul ya ayyuhal non muslim. Ya aneh-aneh. Yus pokoknya yang di luaran Islam. Nah, siapa itu orang kafir? Yang jelasin di Quran lagi, Pak. Cuman ayatnya ini jarang dibaca kalau sholat. Kayaknya kepanjangan.
lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sampai ke sini. Jarang baca ji ya? Kadang-kadang ada. Yo, alhamdulillah kalau kadang ada. Oh, saya juga nggak pernah kalau ngimami baca ini. Oh, pernah subuh ngimami baca ini diprotes kok. Pak, saya buru-buru mau berangkat kerja, jangan kelamaan nih Pak bacanya. Oh iya, iya. Wah, dulu waktu masih tinggal di sana, di sini belum pernah sih diprotes gitu. Dulu waktu tinggal di sana, rakaat pertama baca Iqra, rakaat kedua baca ini. Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kelamaan Pak, saya mau berangkat kerja Pak. Iya. Siapa itu orang kafir? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Kafaru. Siapa itu orang kafir? Min ahlil kitab. Ahlil kitab itu dalam tafsirnya adalah Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, orang yang di luar Islam selain Yahudi Nasrani itu nyebutnya musyrikin. Ya, kalau di Indonesia mungkin ya Hindu, Buddha, Konghucu, Darmo Gandul, Serat Centani, Gatoloco, Sunda Wiwitan, apa lagi? Kan banyak ya aliran-aliran begitu ya. Jasun, Jawa Sunda, kerennya singkatannya janda sih ya. Kan Jawa Sunda sama aja kan? Nah, ya kan? Kalau Jasun ya Jawa Sunda, lah janda kan ya Jawa Sunda sama kan? Bahasa ada aja. Orang dagang strategi marketingnya keren ya. Kasih nama yang aneh-aneh. Bakso setan. Orang kafir itu adalah min ahlil kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yang ini yang mendominasi dunia ya dua ini kan. Kemudian wal musyrikin. Lah itulah yang disebut dengan kafir. Berarti semua yang di luaran Islam bagi dua kelompok tadi, ahlul kitab dan musyrikin. Lah Quran bilangnya itu ya kafir. Lah tadi ada yang nggak terima, "Bo, yo jangan kafir, terlalu kasar," katanya. Kalau nggak mau disebut kafir, ya tinggal login kan ya. Tinggal login, baca 2 kalimat syahadat, selesai. Masih bagus Pak daripada kita dibilang domba tersesat. Masa ganteng-ganteng begini dibilang domba tersesat. Udah domba tersesat lagi. Ya kita asik-asik aja ya, mau dikatain apa kayak terserah lah. Qul ya ayyuhal kafirun. Kafirun itu dulu yang dimaksud adalah yang 4 orang ini dulunya, yaitu Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Aswad bin Abdul Muthalib dan Umayyah bin Khalaf. Muhammad bilangin ke orang-orang kafir itu. Lah dulu tekstualnya ya untuk mereka. Lah sekarang kontekstualnya ya untuk semua yang ngajak dengan ajakan yang serupa itu tadi, yang ngajak Natalan bersama, ngajak ibadah bersama. La a'budu ma ta'budun. Ini pemberitahuan dari Allah. La tidak a'budu. Aku menyembah, aku beribadah. Ma ta'budun, apa yang kalian sembah, apa yang seperti kalian ibadah. Ini kalau dalam ahli ilmu tata bahasa, ilmu nahwu, memakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya untuk saat ini dan juga untuk seterusnya. Kalau fi'il madhi itu sesuatu yang sudah berlalu. Tapi kalau redaksinya memakai fi'il mudhari, kata kerja mudhari namanya, itu adalah untuk perintah saat ini dan terus berlaku sampai ila yaumil kiamat. Berarti sampai hari kiamat saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ini garisnya jelas, Pak. Kalau soal ritual, soal ibadah, jangan dicampur aduk. Kemudian dipertegas kembali, wala antum abiduna ma'abud. Wala, dan tidak antum, kalian semua. Awalnya ya dituju 4 orang itu, tapi ya sekarang untuk semuanya. Abiduna, dan tidak kalian itu orang-orang yang menyembah
ma'abud, apa yang aku sembah. Ini kan kalimat sudah jelas banget. Kalau dalam hal ritual, dalam ibadah, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu. Kami, saya tidak akan beribadah seperti kalian ibadah, dan kalian nggak perlu, nggak usah, dan nggak akan ibadah seperti sama saya ibadah. Ini garisnya sudah jelas. Seperti saya katakan tadi, kalau dari sisi ritual, dari sisi ibadah, ada garisnya masing-masing. Tapi kalau dari sisi lain, dari sisi sosial, yo silakan. Ini yang dibahas dalam ayat ini adalah sisi ibadah fardhunya. Lah terus gimana kalau misalnya kita nih sehari-hari, kita yang tinggal di masyarakat Jabodetabek ini kan yo temen kerja, ke tetangga, kadang temen main, temen ini kan yo banyak yang berbeda agama. Ya mungkin di perumahan kita, kalau di perumahan saya banyak pendetanya aja ada 2 di perumahan saya. Di sini pendetanya kalau non muslim saya 40 lebih Pak. Pendeta aja ada 2 loh. Pendeta ada 2, 1 Jawa, 1 Batak. Kemudian yang non muslimnya kakak, lebih dari 40 kakak. Yang RT 2 itu mungkin mendominasi adalah non muslim. Tapi ya tadi udah ada garisnya masing-masing. Kalau masalah sosial ya yuk kita bareng-bareng kerja bakti, ya yuk bareng-bareng bangun wilayah, jaga keamanan, ya yuk bareng-bareng. Tapi giliran ibadah yo masing-masing. Lah kalau kita diundang, apalagi misalnya yang undang itu atasan pas. Misalnya kita di kantor, atasan pas kita ini agamanya beda dengan kita, Kristen lah Allah. Kemudian dia ngadain acara Natalan, semua bawahannya diundang. Kalau gitu kira-kira datang? Yombong kita makanannya kan belum tahu, kita belum ngambil sikap datang apa enggak? Ayo, atasan kita nih, pas lagi atasan kita pas, yang sehari-hari dia yang nyuruh-nyuruh kita, ya Pak Ji yo. Umpama Pak Ji di pelabuhan, atasannya pas itu kebetulan Kristen. Natal semua karyawan diundang. Dia ngadain acara Natalan. Lah kita kemudian kan biasanya japri sama teman-teman ya. Wih datang nggak acaranya bos? Kata temen, bingung. Datang enggak yo? Kalau nggak datang takut bermasalah di kerjaan. Kalau datang gimana? Gimana kalau begini nih? Datang, datang. Ketua datang. Gimana sih? Enggak ngalami yo. Ini kan seandainya, ini kan mengandai-andai. Wong kita ini tinggal di negara yang apa? Yo bukan sekuler ya, multi. Agamanya macam-macam ada. Kecuali kalau kita tinggal di kampung, itu biasanya searah. Agama Islam semua itu pun warnanya sama, hijau semua. Lah kalau kita tinggal di sini nih, kan macam-macam kan. Apalagi yang undang pimpinan kerjaan. Gimana Mas? Datang nggak Mas? Kalau seadanya gitu Mas. Pak Dadang datang. Oh pernah datang loh kan. Nah, kadang kan kita dihadapkan dengan kondisi yang seperti itu ya. Saya pernah ditanya, ada anak muda. Dulu itu kan Ramayana itu kan enggak seperti sekarang sepi ya. Matahari Ramayana pokoknya pusat-pusat gitulah. Setiap momen-momen begini disuruh pakai topi yang merah putih, merah putih yang ada kuncungnya ke atas ya. Apa namanya? Sinterklas. Nanya ke saya, Pak Ustaz, ini saya dilema di kerjaan. Gimana Mas? Biasanya pokoknya menjelang begini semua karyawan itu diwajibkan pakai itu. Lah terus
Saya kalau nolak, khawatirnya saya diberhentikan. Padahal nyari kerjaan kan ya enggak gampang. Kalau saya ikutin, gimana? Kalau kayak begitu, seandainya ditanya begitu, jawaban kita, anggap aja pakai peci ya. Kalau santri NU biasanya jawabannya kan innamal a'malu binniyat. Semua itu tergantung niat. Lah biasanya yang bukan NU, biasanya yang keras langsung man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang niru-niru satu kaum maka dia sama. Walah kalau kayak gitu terus piye? Bingung ya. Kalau Pak Dadang dulu pas ketika datang ini gimana? Menghormati aja ya. Nah, iya. Begini, yang kan tadi udah dijelaskan di awal bahwa yang tidak boleh itu dari sisi ritualnya, dari sisi sosial nggak ada bedanya muslim dan non muslim. Lah ketika misalnya dia mengundang acara Natal tapi di rumah ya, catatannya di rumahnya dia, bukan di rumahnya bos. Kita datang pas mereka mengadakan mungkin nyanyi-nyanyi kebaktian atau apalah namanya, yuk kita jangan ikut, mungkin nunggu di luaran, di parkiran sambil mudut kan enak ya. Lah nanti pas mangan-mangan, lah kalau mangan-mangan ini kan sisi sosial Pak. Mangan-mangan ya monggo, tapi lihat dulu manganannya gimana nih. Babi guling. Nah, karena ada, saya pernah nemu Pak, saya pernah ngalamin dengan posisi seperti atasan saya non muslim, cuma beliau Kristennya nggak makan yang diharamkan dalam Islam, mabuk ya enggak, terus makan apa tadi itu babi guling, babi lah pokoknya, anjing ya enggak. Terus dia juga tahu karena bawahannya karyawannya ini banyakan Islam, dia bilang begini, saya juga tahu kalian muslim nggak makan ini dan saya sendiri juga nggak makan, maka insya Allah makanannya halal. Wong yang masak juga bukan saya, yang masak cateringnya juga yang punya muslim, ya wis makan. Tapi kalau yang karena saya punya tetangga ya makanannya ya itu kambing tak bertanduk. Bukan B1, yang satunya temennya. Kalau nyembelih ya gak disembelih Pak, saya ngelihat langsung masalahnya, masukin karung digebuk. Wih. Kalau itu melihat langsung saya Pak, karena saya lagi kerja bakti, ya kayak beginilah. Sehari apa menjelang Natal, saya lihat, saya bilang, "Bang, kok gak disembelih?" "Wah, kalau disembelih gak enak Pak Ustaz. Enaknya begini, digebuk biar darahnya gak keluar." Oh. Ya kalau kita tahu seperti itu, ketika kita datang ke situ ya kita milih makanan yang kita yakin gak dimasak sama dia. Ya kayak air minum begini kan, buah. Karena kalau makanan yang dimasak, kita khawatirnya bercampur alat masaknya. Walaupun yang kita makan ayam halal, dia mungkin belinya di pasar halal. Yang dikhawatirkan kan tempat masaknya. Entah pancinya, entah penggorengannya, atau mungkin minyaknya. Waktu goreng mungkin jadi satu. Lah dalam kaidah fikih, idza istama'al halal wal haram ghullibal haram. Kalau dua benda bercampur, satu halal satu haram, maka dua-duanya menjadi haram. Ini pengalaman saya pernah 2 kali ngalamin. Dulu waktu masih tinggal di Priuk, anak saya perempuan masih umur 2 tahunan lah. Habis buka puasa menjelang tarawih itu kan ada, mohon maaf, dagang sate kikil Pak, yang dipikul, pernah lihat ya? Iya, sate kikil yang dipikul itu. Nah, ketika dia lagi ngipas itu kan baunya mantep Pak. Nah, karena saya tertarik dengan baunya, terus ada yang ditembol, baskom, ditutup pakai selapek. Lah saya bilang, "Mas, itu apa?" Nah, dia bilang bukan DJ. Kalau DJ saya paham, dia bilang apa? Marus. Marus saya saat itu belum tahu marus itu apa, belum tahu. Marus Pak. Oh begitu. Coba Mas buka. Begitu dibuka, saya lihat itu kayak tahu dibacem loh. Iya. Ya kan? Oh kok tahu dibacem? Bukan Pak, ini marus. Lah marus itu apa Mas? Marus itu darah dibekukan kemudian diolah. Oh kalau di kampung saya namanya dideh ya.
Kalau di Jawa kan dideh namanya, kalau di Sunda marus ya. Nah, saya marus itu enggak. Awalnya saya udah pesen sate yang kikil itu tadi, mas nggak jadi mas. Kenapa pak? Nggak apa-apa, nggak jadi. Ya karena walaupun ini ditaruh di tempat yang berbeda, tetapi kan mungkin bisa jadi rebusnya atau apanya ya saya hanya ikhtiar hati-hati. Saya ngati-ngati sendiri. Siapa tahu ntar nyucinya atau naruh tempatnya sama, lah maka kaidah itu tadi berlaku. Idza istama'al halal wal haram ghullibal haram. Terus kasus kedua, kalau itu saya udah tahu namanya marus. Saya kerja di daerah Cijantung. Dulu kan ada lokalisasi namanya Boker. Ada yang pernah tahu Cijantung? Pokoknya depan markas itu ada depannya, itu ada lokalisasi. Lah, saya kerja dekat situ pas lagi makan di warteg, makan siang. Pas saya makan begini, itu pelayannya ngeluarin yang marus itu tadi. Begitu dikeluarin ditaruh di etalasenya, terus saya lihat, saya tanya, "Mbak, itu marus ya?" "Iya, Mas." Waduh. Ini makanan udah yang kadung saya makan, saya bayar udah tinggal. Ini udah kadung masuk kan? Ya wis ya. Ya. Lah kalau memang misalnya ada yang mengadakan acara tadi, kemudian kita diundang, kok makanannya kita yakin halal, ya monggo. Tapi kalau enggak yakin, ya tadi ngati-hati diri sendiri. Ya hindari atau pilihlah makanan yang kita yakin halal. Minuman, air kemasan atau buah dan lain-lain. Nah, kemudian kita datang di acara seperti itu, yang terpenting kita tidak ikut ritualnya. Bahkan saya pernah diundang karena teman baik, dia nikahin anaknya di gereja. Ya saya datang. Cuman ya nggak ikut masuk karena mereka pasti meragukan ritual itu. Ya kita cukup di luar, kemudian selesai ya wis. Bukan. Nah, karena tadi udah ada batasan pokok, la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud. Nah, kemudian ayat yang keempat dan kelima ini kan penegasan. Ini biasanya yang bingungi kalau ayat hampir sama ya. Ngimami baca kuliah ayyuhal kafirun ya, bisa nggak kelar-kelar, wala ana wala antum wala ana wala antum. Makmumnya kesel, lakum lakum. Lah dalam Quran setiap ada ayat yang berdekatan ayatnya kok berulang-ulang, itu berarti penegasan betapa pentingnya persoalan itu. Lah ayat ini menunjukkan ya benar Pak, setiap momen-momen begini selalu terjadi dilema. Kalau di dunia nyata sih begini insya Allah enggak. Biasanya yang dilema kencang itu kan di media sosial. Apalagi pegiat-pegiat yang dalam hal keagamaan, luar biasa. Nah, seandainya ini terjadi, nah kemudian biasanya ada di antara kita yang ikut-ikutan mengucapkan selamat. Hukumnya bagaimana? Kalau saya nggak salah dulu ada fatwa dari Buya Hamka, mantan ketua Muhammadiyah tahun 80-an kayaknya. Beliau yang menyatakan nggak boleh mengucapkan itu. Cuman sekarang seperti misal ada tokoh-tokoh yang membolehkan mengucapkan itu. Dan saya juga sering ditanya bagaimana hukum mengucapkan selamat untuk umat lain yang merayakan hari raya. Saya bilang, kepentingannya apa kita mengucapkan selamat itu? Kepentingannya apa? Kalau kita misalnya jadi pejabat, kemudian masyarakat yang di bawah kepemimpinan kita itu ada yang beragama itu, silahkan mengucapkan kapasitasnya sebagai pejabat itu, bukan sebagai pribadi. Lah kalau kita sebagai pribadi-pribadi begini ngucapin kayak begitu itu, untungnya apa? Lah kalau nggak ada efek untungnya apa-apa ya lebih baik tidak. Karena perselisihan antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan, saya yakin sampai kiamat kurang 2 jam gak bakalan akur.
Ya coba aja udah, antara ulama yang membolehkan mengucapkan selamat untuk orang lain yang merayakan agamanya, antara yang tidak boleh dan boleh, akan tetap otot-ototan. Lah terus kita ambil tengahnya, ya untungnya apa? Kita ngucapin selamat. Lah kalau misalnya kita kepepet diundang di acara bos, acara gitu, kok teman-teman pada salaman ngucapin selamat, ya kita ucapin selamat aja, gak usah dilanjutin. Misalnya salaman-salaman ya, misalnya yang lain pada ucapin selamat Natal ya bos, ya kita ucapin selamat ya pak, udah selamat apa ya bu. Lah biar untuk ikhtiar, hati. Nah sekarang ya bukan sekarang, dari dulu tadi itu kan. Lah tadi ada yang mengatasnamakan toleransi, tapi toleransinya kebablasan main apa? Hadroh apa markabanan? Apa namanya? Hadroh ya? Di gereja. Yang lagu-lagu selawat dibacakan di gereja. Saya pernah dapat kiriman video. Ya pada pakai jilbab, entah santri mana, apa santri beneran, apa ombok, ya nggak tahu lah ya. Katanya nggak tahu kan. Kita lihat hanya videonya, deskripsinya hanya tulisannya contoh toleransi apa-apalah gitu. Ya kalau kata saya pribadi ya ini kebablasan. Kita tidak mengganggu mereka dalam melaksanakan ibadah, itu udah toleransi. Wong kita ini udah diajarkan dalam Al-Kafirun, dalam penutup ayat lakum dinukum waliyadin. Lakum bagi kalian, dinukum agama kalian. Artinya kalian silahkan Natalan, kalian silahkan rayakan Paskah, rayakan Nyepi dan lain-lain, silahkan, kami gak akan ganggu. Itu loh ajaran Islam. Waliyadin, dan bagi saya agama saya. Lah kalau saya mau Idul Fitri, saya mau Jumatan, yo jangan diganggu. Lah kan itu intinya orang toleransi dalam Islam. Kalau sampai tadi itu saling ikut-ikutan dalam ritual, ini yang gak boleh. Kalau hanya dari sisi sosial, monggo. Di Jakarta ini banyak contoh-contoh toleransi yang begitu indah. Di masjid samping rumah sakit Koja itu kan ada masjid namanya Masjid At-Tauhid, terus ada gereja Petra kalau nggak salah ya, terus rumah sakit Koja. Lah itu kan satu tembok. Nah toleransinya tetap dibatasi hanya dari sisi sosialnya aja. Paling biasanya kalau Natal, yo yang Islam ya wis nggak mengganggu, nggak misalnya langsung saingan. Dulu kan pernah, seingat saya entah tahun berapa, Natal itu pas bersamaan dengan kalau nggak Idul Fitri, Idul Adha. Entah tahun berapa, pokoknya saya ingat. 2000. Ya, pokoknya pernah kan ya? Pokoknya pernah momen itu. Itu pun yang pengurus masjid ketika azan zuhur, walaupun biasanya pakai suara luar, karena di situ pas ada kebaktian, karena corong masjid ngadep ke gereja. Yo sebagai toleransinya nggak ganggu, cukup azan pakai suara dalam. Nggak mentang-mentang saya kan mau syiar. Belum, kata yang Kristen kan bisa ngomong pak. Iya sih masjid situ, yang bangun situ, yang beli toa situ. Tapi kenapa suaranya masuk ke gereja saya? Kan bisa begitu, dia ngomong begitu kan. Nah makanya karena pas bertepatan itu Natal, kemudian dia lagi kebaktian ketika tadi itu azan zuhur, ya suaranya kecil. Nah kemudian mereka itu kan kebaktian ada jam-jamnya kan ya, jam sekian untuk sekian, jam sekian untuk sekian. Nah ketika asar ya pas bertepatan dengan kebaktian lagi, ya pakai suara dalam. Ini artinya tidak mengganggu saudara lain melaksanakan agamanya. Itulah yang disebut dengan toleransi dalam Islam, bukan ikut-ikutan. Wong ayat Qur'annya sudah jelas, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Kemudian dipertegas di ayat yang keempat dan 5, wala ana abidum ma abadtum wala antum abidun
kemudian ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau dari sisi ritual berbeda, ada batasannya masing-masing. Tapi kalau dari sisi sosial, keseharian kemasyarakatan, ya wis bersama-sama. Wong kita hidup di muka bumi ini diciptakan oleh Allah, ya memang sunnatullahnya berbeda-beda itu, sampai berbeda agama sekalipun. Yang penting kita sebagai muslim juga diajarkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kita menghina orang yang beda agama. Wis ben biarin. Karena kalau kita menghina mereka, mereka akan balik menghina kita. Ya wis masing-masing tadi dulu lakum dinukum waliyadin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.